Salam semuanya. Happy Super Sunday. Kami dari Gereja IFJF Seremban. Dan salam kepada setiap jemaat yang pada saat ini menonton bersama-sama dengan kami. Dan mari kita masuk di dalam pujian penyembahan. Dan mari kita sama-sama mengangkat pujian ini di dalam Tuhan. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan, biar
memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Angin di dalam Engkau Tuhan, merasa tenangnya Bapa yang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kabarnya Engkau sudah disenangkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari-hari yang kami lewati ya Tuhan, Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Bahkan Engkau menaruhkan yang pengharapan yang luar biasa atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau juga Tuhan Yesus yang terus tetap bertaat dalam hidup kami ya Bapa. Bahkan di saat kami menyampaikan firman-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Salam semuanya, apa kabar? Dan selamat pagi. Semua saya percaya semua dalam keadaan sehat, baik yang ada di rumah, di mana saja keberadaan Anda pada saat ini, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat. Dan saya percaya pada saat ini, hari ini adalah minggu yang pertama pada bulan Mei. Ya, sudah 2 bulan kita beribadah di rumah masing-masing. Dan saya percaya di rumah hadirat Tuhan hadir. Di mana saja kita beribadah, firman Tuhan berbicara, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Jadi saya percaya pada saat ini, keadaan sekarang ini, walaupun kita beribadah di rumah, tapi inilah cara Tuhan supaya kita bisa beribadah bersama-sama walaupun melalui online ini. Dan saya percaya saudara dan saya bisa diberkati. Ya, di masa sekarang ini kita bisa beribadah bersama-sama. Tidak kira latar belakang gereja saudara, tapi saya percaya di mana saudara berada pada saat ini, kita beribadah bersama-sama. Amin. Dan saya percaya saudara dan saya tidak kira gereja apa dominasi. Ya,
tidak gereja apa nama gerejanya, tapi saya percaya semuanya itu adalah gereja Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara dan saya diberkati. Ya, tidak kira di mana ada berada, dari mana asal saudara yang sedang menonton bersama-sama gereja siaran ini. Amin. Dan salam daripada gereja IFJF daripada Seremban dan Melaka. Dan saya percaya kalian sedang bersama-sama dengan kami melayani dan hal dalam pelayanan ini. Amin. Walaupun kita pada 2 bulan ini kita beribadah di rumah, dan saya percaya hadirat Tuhan inilah masanya kita bersama-sama dengan keluarga. Ya, keluarga kita yang telah bekerja tempat yang jauh, tiba-tiba bersama-sama dengan keluarga. Kadang-kadang 1 bulan baru balik. Inilah masanya kita bersama-sama dengan keluarga kita. Amin saudara, dan saya percaya saudara semua dalam keadaan yang sehat. Kita membuang masa lagi saudara Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mendengar firman Tuhan. Judul kita pada hari ini, berbahagia menurut konsep firman Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya pada pagi hari ini saudara diberkati. Siapkan Alkitab saudara. Pada pagi hari ini mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai ke 28. Sediakan Alkitab saudara dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-27 sampai 28. Sudah bisa dengar, dan saya percaya judulnya di situ, perikopnya, siapa yang berbahagia. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan di sini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini berbicara siapa yang berbahagia. Demikian juga ucapan bahagia Tuhan Yesus dan peringatan dalam Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Di situ menyatakan berbahagia. Nah, saudara yang dalam Tuhan, saya percaya saudara dan saya ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan, ya, di antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara dalam Tuhan, ayat ini berbicara kepada kita tentang berbahagia. Nah, perikop kita pada hari ini, topik kita pada hari ini, temanya, meskipun kita beribadah di rumah pada saat ini, saya percaya temanya pada hari ini keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara pada saat ini keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Meskipun kita dalam lockdown pada saat ini, saudara juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Meskipun kita dalam kebingungan, dalam pekerjaan kita, sentiasa di rumah pada saat ini, ya, ada di luar sana. Nah, saya percaya demikian juga bagaimana apa yang telah terjadi kepada Nabi Nuh selama 40 hari 40 malam mereka. Dan mengapa saudara kasih Tuhan, Alkisah Nuh ini, saya percaya keluarga ini diberkati dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dan ketika dia berbuat bahtera saudara, bahtera itu tidak mempunyai jendela. Mengapa saudara kasih dalam Tuhan? Bahtera itu tidak mempunyai jendela. Artinya Tuhan tidak benarkan melihat di sekelilingnya bagaimana, apakah air itu sudah surut ataupun tidak. Lalu Tuhan berbicara. Lalu Nuh mengirimkan seekor merpati
untuk dia terbangkan, dilepaskan merpati itu. Lalu terbangkan, lalu merpati itu kembali kepada Nuh, lalu dia membawa sehelai daun. Yang bersehelai daun artinya, apabila dia membawa sehelai daun itu seleksi Tuhan, artinya air itu sudah surut. Dan mengapa seleksi Tuhan burung merpati yang disuruh oleh Tuhan oleh Nuh? Supaya seleksi Tuhan merpati itu melambangkan Roh Kudus yang turun kepada mereka. Supaya Roh Kudus itu turun kepada mereka, turun kepada rumah mereka. Apabila kita beribadah di rumah, Roh Kudus dan Roh Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Di tengah-tengah kita juga pada saat ini. Amin. Dan saya percaya seleksi Tuhan pada pagi hari ini, keluarga yang diberkati. Nah, di sini seleksi Tuhan berarti berbahagialah kepada ibu yang telah mengandung. Artinya di sini sudah tentu kita berbahagia kalau kita terdengar berkat-berkat yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di sini seleksi Tuhan dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya di sini seleksi Tuhan adalah susu. Susu di sini dalam arti kata lain adalah berkat ataupun firman Tuhan yang tidak dicampuri oleh apapun, tidak dicampuri oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh, kuasa duniawi. Ini adalah sangat murni. Amin. Ini adalah sangat murni, saudara kasih Tuhan. Karena yang telah menyusui engkau, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah karena yang mendengarkan akan firman Tuhan. Amin. Berbahagialah menurut konsep firman Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28, perikop kita pada hari ini, tema kita pada hari ini, keluarga yang diberkati. Amin. Pertanyaannya, siapa yang disebut berbahagia itu? Amin. Setiap manusia, setiap kita, baik lelaki, wanita, muda-mudi, tua-tua, ibu-ibu, bapak-bapak, pasti memiliki konsep dan cara pandang tersendiri tentang bahagia. Amin. Nah, bahagia di sini dalam arti kata lain adalah orang yang diberkati. Bahagia itu disebut diberkati. Ya, ada beberapa arti jenis bahagia dalam Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris. Happy, joy, dan bliss, itu diberkati. Saudara dalam Tuhan, kita kata bahagia dipakai dalam Lukas ini menurut terjemahan New King James adalah bliss, artinya diberkati. Dan kata yang lebih diberkati dalam ayat tersebut seharusnya terjemahan kira-kira demikian: yang lebih diberkati ialah yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saya percaya lebih diberkati. Berkati tentang apa, saudara kasih Tuhan? Saya percaya apabila seorang yang mendengar, apabila keluarga itu mendengar istrinya telah mengandung, telah hamil, ya, demikian janji Tuhan. Kita melihat Sarah 90 tahun umurnya, tapi dia diberkati oleh Tuhan sehingga melahirkan seorang anak. Ya, seorang ibu dalam ayat tersebut mempunyai konsep tersendiri tentang kebahagiaan. Waktu dulu bila seorang anak dibesarkan dan menjadi sukses dan terpandang, maka ibu itu dianggap orang berbahagia karena memiliki anak yang sukses dan terkenal. Amin. Apabila kita mempunyai anak diberkati. Amin. Di sini mengatakan bahwa berbahagialah seorang ibu yang mengandung dan susu yang telah menyusui engkau, tetapi ia berkata, berbahagialah ia mereka mendengarkan firman Tuhan. Keluarga yang berbahagia. Amin. Secara umumnya standar berbahagia yang diberkati. Ayo kita bersama-sama membuka firman Tuhan ini di dalam Mazmur 144. Mazmur 144 ayat 12 sampai 15. Ya. Kita buka sama-sama. Dalam Mazmur 144 ayat 12 sampai 15. Ayo buka kita sama-sama, mari kita berbaca bersama. Secara umumnya standar berbahagia ataupun diberkati. Ayo kita membuka bersama-sama dalam Mazmur 144 ayat 12 sampai 15. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama. Ayat ke-12 berkata, Mazmur 144
ayat 12 sampai ke 15. Demikian firman Tuhan. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian. Kepadanya berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara umumnya kalau Mazmur 144 ini berbicara kepada kita. Yang pertama di sini kita melihat ada 3 faktor di sini. Dan kita perhatikan di ayat yang ke-12, saudara dalam Tuhan, yang berkata, semoga anak-anak lelaki kita seperti taman-tamanan dan tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Nah, di sini seleksi Tuhan seperti mana tema kita pada hari keluarga yang diberkati Tuhan. Yang pertama, berkat keluarga. Nah, kita diberkati meskipun pada saat ini kita dalam keadaan lockdown, ya. Dan saya percaya saudara diberkati. Katakan kiri kanan saudara yang bersama-sama dengan saya, Anda diberkati. Ya. Yang pertama, berkat keluarga. Inilah secara umumnya berkat keluarga. Amin. Yang kedua, Tuhan di ayat yang ke-13 berkata, semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang, semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berlaksa-laksa di padang kita. Nah, artinya seleksi Tuhan berkat ekonomi. Berkat ekonomi, berkecukupan, keluarga yang berkecukupan. Dan yang ketiga, berkat keamanan ataupun berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan saya percaya di ayat yang 14 dan 15, semoga lembu sapi kita syarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian, kepadanya berbahagialah bangsa, Allahnya ialah Tuhan. Amin. Yang ketiga, berkat keamanan perlindungan. Pada saat ini ada 3 konsep di sini kita melihat orang yang berbahagia. Berkat keluarga, berkat ekonomi kecukupan, berkat keamanan ataupun pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara dan saya sedang diberkati oleh Tuhan. Itulah dinamakan keluarga yang berbahagia. Pada saat ini kita dalam bersama-sama dengan keluarga, beribadah dengan keluarga, bersama-sama dengan keluarga. Jadi inilah masanya bagi kita supaya kita sering berkomunikasi. Ya, saya percaya saudara saya pada saat hari ini. Tetapi kita melihat ayat ini bersama-sama. Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang lebih bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Tapi di sini seleksi Tuhan ialah diberkati. Menurut firman Allah dalam konsep berbahagia tidak hanya 3 faktor ini. Amin. Dan saya percaya saudara saya diberkati. Kita akan mengalami berkat keluarga, kesehatan, anak-anak, berkat ekonomi, berkecukupan, dan berkat keamanan kita dipelihara oleh Tuhan. Menjauhkan daripada sakit penyakit. Amin. Dan saya percaya saudara saya bersama dengan saya. Tetapi Yesus menegaskan ayat ini bersama-sama dengan kita. Berbahagia itu adalah, dalam arti kata lain, adalah orang yang diberkati. Ya, dalam banyak kata-kata perkataan yang lain berbahagia. Tapi hari ini kita artikan berbahagia itu orang yang diberkati. Amin.
Di sini bab ayat ini berbicara kepada kita bahwa ketika Yesus masih berbicara, berseru seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusu engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia, yang diberkati ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan." Ya, berbahagia menurut konsep firman Tuhan. Pada hari ini saya percaya saudara sedang mendengar firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara dalam Tuhan bukan itu saja kita diberkati. Berbahagia di sini ialah diberkati. Yang menurut firman Allah dalam konsep berbahagia tidak hanya 3 faktor itu saja. Di sini kita akan melihat ada 6 faktor yang kita akan bahas pada hari ini. Amin. Yang pertama, berbahagia dinista karena nama Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14 berkata, kita bersama-sama membacanya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14 berkata, demikian bunyi firman Tuhan, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu." Nah, di sini saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian, seolah-olah ada yang luar biasa terjadi atas kamu. Dia berkata sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Dan pada saat ini saya bertanya kepada saudara, bisakah saudara bersukacita pada saat ini? Dalam keadaan saat sekarang ini, bisakah saudara bisa bergembira, bersukacita? Ya. Dalam Filipi, Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bisakah saudara bersukacita pada saat ini? Saya bertanya kepada saudara pada saat ini. Nah, di sini firman Tuhan berbicara sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Karena berbahagialah, diberkatilah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab kemuliaannya yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Katakan kiri kanan saudara, istri saudara, anak saudara dan sebagainya. Katakan kiri kanan saudara, istri kamu. Katakan bersukacitalah. Apapun keadaan pada saat ini, bersukacitalah. Katakan. Amin. Dan saya percaya saudara pada saat ini bersukacitalah. Di sebaliknya, Dia akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Apapun keadaan, mengatakan bersukacitalah. Janganlah kita heran api siksaan sebagai ujian, seolah-olah sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu. Sebaliknya, kuncinya di situ, bersukacitalah. Amin. Bersukacitalah. Katakan kiri kanan saudara, istri saudara, anak saudara, teman-teman saudara, katakan bersukacitalah. Amin. Dan saya percaya saudara kasih Tuhan, bahkan di situ saja kita berbahagia, kita diberkati. Yang kedua, kita juga diberkati bahwa yang kedua, berbahagialah jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, berbagai-bagai pencobaan yang kita alami pada saat ini, ujian yang terjadi pada saat ini. Yang kedua,
Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 berkata, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yang kedua, berbahagialah jika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, artinya ujian. Ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbahagia di sini, berkatilah engkau jika kamu jatuh ke dalam pencobaan. Artinya di sini kita bukan minta pencobaan, ya, ataupun bukan kita meminta. Pencobaan itu datang tanpa diundang. Amin. Masalah itu datang tanpa kita panggil. Ya, tapi saudara dalam Tuhan, pada hari ini, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian. Sebab ayat ketiga berkata, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Katakan kiri kanan saudara, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Aman? Dan saya percaya pada saat ini. Dan dia berkata, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Amin. Dan saya percaya saudara dalam Tuhan sedang bingung, karena sekarang ini terjadi ekonomi kita, pekerjaan kita, ibadah di gereja terhenti. Tapi di sini bukan berarti ibadah di gereja itu terhenti. Amin. Karena kita juga mendengar daripada imbauan pemerintah supaya tidak terjadi yang tidak diingini. Ini rencana Tuhan supaya kita beribadah di rumah, supaya semua jemaat-jemaat kita, umat-umat Tuhan terselamat daripada sakit-penyakit ini. Bab itu, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, di situ pemurnian yang terjadi. Nah, di sini kita akan melihat satu tokoh yang bernama Ayub. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ayub pasal yang ke-10. Ayub 10 ayat yang ke-23. Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Nah, demikian bunyi firman Tuhan dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ayub ini adalah orang yang setia, di mana ujian yang sangat dasar yang dia alami. Dia kehilangan harta benda, segala usahanya dia kehilangan keluarga, istri dan anak-anak dia. Tapi dia tetap setia. Pasang surut yang terjadi, tapi dia tidak melawan dan dia tidak bersungut-sungut. Amin. Di sini saudara Tuhan, ayat ini berbicara karena ia tahu jalan hidupku. Karena Tuhan tahu jalan hidup saudara. Ya, Tuhan tahu. Seandainya ia menguji aku timbul seperti emas. Ujian yang sangat dasar, yang sangat luar biasa yang dia alami. Bagaimana dengan saudara? Karena dalam Yakobus 1 ayat yang keempat berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Katakan amin. Amin. Karena ia tahu, Tuhan tahu jalan hidupmu. Seandainya menguji aku akan timbul
seperti emas. Ujian yang sangat luar biasa. Dan saudara bisa tahu ujian yang dialami oleh Ayub ini, pasang surutnya yang sangat mirip seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dan banyak lagi yang kita lihat dalam firman dalam Alkitab ini, seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan yang lain lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab. Mereka juga mempunyai berkat yang luar biasa, keluarga yang diberkati. Amin. Saya percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita alami pada saat ini, jangan pernah bersungut-sungut. Ya, Tuhan tahu jalan hidupmu. Tuhan melindungi kamu. Tuhan menjaga kamu. Tuhan memelihara kamu. Amin. Dan selanjutnya, saudara Tuhan, kita melihat yang ketiga, berbahagialah. Yang ketiga, miskin di hadapan Allah juga diberkati. Miskin atau kaya tidak menjadi soal. Ya, mari kita baca dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-20 dan sampai 21. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini berbahagialah di hadapan Tuhan yang miskin. Artinya di sini kita mempunyai kerajaan Allah. Karena artinya di sini kita menjadi miskin, tapi kita kaya di hadapan Tuhan. Berbahagialah kamu seorang yang lapar, kamu akan dipuaskan, kamu akan dicukupkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kamu. Amin. Berbahagialah hai kamu sekarang yang menangis, karena sekarang kamu tertawa. Ya, walaupun kita orang melihat kita miskin, tapi kita kaya di hadapan Tuhan. Itulah orang yang disebut orang diberkati dan berbahagia. Amin, saudara. Saya percaya saudara juga diberkati oleh Tuhan apa yang kita alami pada saat ini. Yang keempat, saudara dalam Tuhan, jemaat di Makedonia sangat miskin tetapi kaya dengan kemurahan dan memberi. Yang keempat, orang yang berbahagia itu, yang diberkati itu, jemaat di Makedonia sangat miskin. Dalam arti kata lain, meskipun kita dalam kesulitan, kita jangan lupa mengucap syukur, kita jangan lupa memberi kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, meskipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang kita dalam kesempitan pada saat ini, ya, kesempitan ekonomi, keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, kita juga jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ayat ini berbicara kepada dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2 ini berbicara, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, khususnya di gereja kita pada saat ini. Ya, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dengan kemurahan Tuhan. Seperti lagu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada pada saat ini. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ya, meskipun kita dalam kesempitan, tapi kita kaya di dalam Tuhan. Jangan lupa memberi kepada Tuhan. Jangan lupa memberi bantuan. Jangan lupa memberi kepada sesiapa yang memerlukan. Amin. Dan saya percaya jemaat ataupun jemaat kita pada saat ini
Walaupun meskipun dalam keadaan yang miskin, tetapi kita kaya dalam kemurahan dan memberi. Amin. Selagi kita dicobai dengan berat, berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun sangat miskin, namun mereka kaya dengan kemurahan. Sebab itu kemurahan Tuhan. Amin. Dan saya percaya orang yang disebut berbahagia itu, dan saya percaya sudah dalam kasih Tuhan. Yang kelima, memberi dengan sukacita membawa berkat. Itulah yang diberkati oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, "Cangkala ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu sangat sentiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan." Nah, saudara kasih dalam Tuhan, memberi dengan penuh sukacita, meskipun pada saat ini kita sedang beribadah di rumah, kita juga jangan lupa mengucap syukur, memberi yang terbaik kepada gereja kita. Ya, walaupun kita beribadah di rumah pada saat ini, kita juga memberi persembahan persepuluhan juga kepada gereja kita. Kita jangan lupa. Kita jangan pikir pada saat ini, oh kita beribadah di rumah saja, tidak perlu membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Itu firman Tuhan berbicara pada saat ini, camkanlah orang yang menabur sedikit dan juga menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut. Dan apabila kita memberi, kita membawa berkat, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah kamu berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Itu disebut orang-orang yang diberkati. Amin. Dan saya percaya saudara dalam Tuhan yang seterusnya, memberi dengan penuh sukacita akan membawa berkat. Kita diberkati. Ya, amin. Yang keenam, seseorang janda yang memberi persembahan sebesar peser, 2 peser, tetapi Yesus memuji dia. Karena sejanda ini juga termasuk golongan-golongan yang diberkati. Janda ini juga golongan orang yang diberkati. Dalam Lukas 21 ayat 2 sampai 3, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Berarti orang-orang janda juga golongan orang-orang yang diberkati. Seperti saudara dan saya juga diberkati. Sebab itu saudara yang dalam Tuhan, beberapa hal yang kita dengar pada hari ini diberkati, dan juga orang yang berbahagia, keluarga yang diberkati, berkecukupan. Meskipun pada saat ini saudara dan saya mendengar firman Tuhan dan diberkati. Jadi saudara, konsep berbahagia ataupun diberkati menurut firman Allah lebih luas daripada bahagia dalam konsep logika tradisi manusia. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 berkata, "Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Dalam Wahyu ini saudara Tuhan, Yohanes berbicara, menulis, mengatakan berbahagialah ia yang membaca dan merenungkan dan mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Artinya di sini saudara Tuhan ada 3 hal di sini dalam ayat Wahyu pasal 1 ayat 3. Yang pertama, membaca firman Tuhan. Meskipun pada saat ini inilah masanya kita membaca firman Tuhan.
ya, bersama dengan keluarga. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul daripada pendengaran. Amin. Dan juga menuruti firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang firman tuliskan, semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Menurut firman Tuhan itu adalah suatu tindakan yang mutlak. Tidak boleh ditawar-tawar meskipun bertentangan dengan akal ataupun logika manusia. Tetapi kita harus taat dan takut akan Tuhan, itulah yang disebut berbahagia, malah berbahagia dan lebih diberkati. Dan saya percaya saudara pada pagi hari ini, berbahagialah keluarga yang menuruti konsep firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara saya diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Oleh itu dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, dia akan diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan kita pada hari ini, engkau akan diberkati oleh Tuhan dan engkau akan disebut orang-orang yang berbahagia pada hari ini. Dan saya percaya saudara saya diberkati seperti firman Tuhan berkata dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam orang-orang pencemooh, tetapi kesukaanku ialah Taurat Tuhan, dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di aliran yang menghasilkan buahnya pada waktu musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya pasti akan berhasil. Dan saya percaya the greater blessing, keluarga yang diberkati adalah saudara dan saya. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini saya percaya saudara dan saya diberkati, keluarga Anda diberkati. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Berkatilah keluarga saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
telah berikan atas hidup kami ya Bapa yang baik. Sehingga ya Bapa Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa ya Bapa. Engkau mengingatkan, mengajarkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa berbahagia di dalam akan Engkau Tuhan. Walau apapun badai ya Tuhan Yesus, kami tetap ucap syukur dan mengatakan kami berbahagia di hadapan akan Engkau Tuhan Yesus. Karena di dalam akan Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau akan menyatakan Tuhan sukacita Tuhan, bahagian Tuhan, buat bahagian kami ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik. Segala hormat, pengagungan hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Ya yang Engkau Yesus. telah bicarakan kepada kami semua. Setiap jemaat-Mu, setiap keluarga yang diberkati, yang merenungkan firman Tuhan ini pada hari ini. Amin. Setiap gereja kami Haleluya. juga diberkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah datang kepada kami. Amin. Kami sudah dengar Tuhan, berkati setiap keluarga, Amin Yesus. berkati setiap gereja-gereja, Yes Jesus. di mana saja Tuhan. Yes Yesus. Kami juga berdoa Haleluya. pada saat ini Tuhan, setiap keluarga-keluarga ini, pada saatnya Tuhan, setiap keluarga kami diberkati. Amin yes Jesus. Apapun keadaan, apapun yang kami alami Ya Tuhan. di hadapan kami, baik pekerjaan kami, Yes Jesus. kesehatan, Amin. anak-anak, Yes. dan juga ekonomi kami Tuhan. Yes Yesus. Kami percaya bila kami mendengar firman Tuhan ini, kami senantiasa bersukacita Amin. dan berbahagia. Dan semuanya itu Tuhan, perlindungan dan pertolongan yang Kau telah berikan kepada kami. Haleluya. Terima kasih firman-Mu yang sudah datang buat kami, Amin. masuk yang telah bersama-sama dengan kami pada hari Ya ini. Yesus. Berkat keluarga, berkat kecukupan, dan berkat perlindungan terjadi Amin. setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan semuanya ini. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Salam jemaat Tuhan. Demikianlah ibadah kita online sudah selesai, dan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang menonton turut serta bersama-sama beribadah bersama dengan kami lewat online ini, dan minggu depan juga kita akan beribadah melalui ibadah online seperti biasa, dan Anda juga boleh join bersama dengan kami beribadah bersama-sama. Terima kasih kepada semua jemaat, dan Tuhan memberkati. Dan jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali di online service worship, dan juga kami dari gereja FJ Seremban mengucapkan Happy Super Sunday, dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa stay at home. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Greater blessing the people is our mission. Tuhan Yesus memberkati, Happy Super Sunday. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.